Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran atau desain pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta laksar CPNS dengan metode blended learning untuk agenda 3. Pada saat sinkronus nanti akan dilakukan pertemuan pertama sebanyak 1 JP. Pada pertemuan ini, peserta yang sudah melakukan pembelajaran mandiri diharapkan untuk dapat menceritakan kembali apa saja mata pelatihan yang ada di agenda 3. Bagaimana keterkaitannya dan kesatuan mereka. Kemudian juga ditanyakan kepada peserta bagaimana hubungan antara agenda 3 dengan agenda 1 dan agenda 2. Jadi dari sini mereka diharapkan bisa menceritakan keterkaitan di antara agenda tadi. Setelah itu baru diminta kepada peserta untuk menemukan kira-kira isu yang bisa mereka angkat yang ada di tempat kerja mereka untuk bisa mereka jadikan sebagai bahan pada pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan kedua itu direncanakan sebanyak 2 JP. Pada pertemuan yang kedua ini peserta intinya melakukan presentasi isu-isu yang telah mereka dapatkan lebih kurang sebanyak 3 buah. Kemudian di situ nanti akan direview lagi keterkaitannya dengan materi-materi agenda 3. Kemudian juga di situ tidak hanya menyampaikan isu, tapi peserta diminta untuk menyampaikan bahwa itu memang faktanya ada terjadi dengan mereka menyampaikan data pendukung ataupun kejadian-kejadian yang memang terjadi di kantor mereka. Setelah selesai nanti diharapkan isu-isu tadi bisa dikerucutkan atau dipilih menjadi satu core isu. Setelah itu peserta akan diberi penjelasan tentang apa yang harus mereka lakukan ketika kegiatan asinkronus hari ke-1 dan hari ke-3. Untuk asinkronus, peserta akan melakukan self-learning dengan belajar mandiri dan mereka juga diminta untuk meringkas dan menyampaikan hasil ringkasannya tadi dalam bentuk video. Videonya lebih kurang berdurasi sebanyak 7 menit, selama 7 menit. Kemudian untuk penugasan kelompok, peserta juga diminta untuk mencari satu kasus per kelompok, kemudian membahas tentang kasus tadi yang berkaitan dengan mata pelatihan yang ada di agenda 3. Sedangkan untuk self-activity, peserta diminta untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang terkait isu tentang 3 mata pelatihan yang ada di agenda 3 tadi. Berikutnya untuk pembelajaran klasikal. Pada pembelajaran ini akan dilakukan pendalaman dengan cara analisis kasus supaya peserta tidak hanya dapat menjelaskan atau menyebutkan, tapi peserta juga bisa lebih mendalaminya sehingga mereka bisa menganalisis, mereka bisa memberikan pendapat atau kritik. Nanti pada pembelajaran klasikal itu dilakukan pemberian sebuah video kasus tentang pelayanan publik. Kemudian peserta diminta berdiskusi kelompok untuk menganalisis kasus tadi. Setelah itu mereka mempresentasikannya sehingga nanti pada saat presentasi itu maka akan lebih terhabituasi tentang nilai-nilai yang ada di sebagai seorang PNS atau ASN yang baik. Salah satu contoh di rencana pembelajaran pada pertemuan pertama itu sebelum dimulai akan dilakukan sejenis ice breaking, yaitu memperkenalkan diri oleh fasilitator, kemudian mengajak peserta dengan sapaan halo, hai, halo. Kemudian menyampaikan tujuan pertemuan yang pertama ini, yaitu ada di tujuan 1 di rencana pembelajaran yang kami susun. Kemudian
pada saat pembelajaran sesuai dengan desain yang kami sebutkan tadi, intinya peserta mengenal kembali tentang agenda 3, hubungannya dengan agenda 1 dan 2, dan bagaimana pentingnya agenda ini sehingga mereka bisa meyakinkan bahwa mereka harus memahami tentang agenda 3 ini. Kemudian untuk mereka bisa memancing mereka untuk menggali isu atau menelusuri isu, maka akan diminta beberapa peserta menyebutkan isu yang menurut dia ada di instansinya, kemudian nanti dihubungkan ke materi berikutnya. Setelah itu baru penutupan. Dan pada pertemuan yang kedua itu direncanakan 2 JP. Tetap pakai ice breaking. Halo hai halo. Kemudian fasilitator akan membunyikan musik. Kemudian peserta diminta untuk menggerakkan tangannya secara serentak bersama-sama dipandu oleh fasilitator. Misalnya seperti ini, apakah seperti ini, dan sebagainya. Setelah itu baru masuk ke dalam menyampaikan tujuan pertemuan yang kedua ini apa. Setelah itu baru mengawali presentasi peserta. Peserta diminta untuk mereview kembali isu-isu yang sudah didapatkannya tadi, apakah memang berhubungan dengan materi agenda 3 atau perlu ditajamkan lagi. Setelah itu mereka diminta presentasi. Setelah presentasi mereka diminta untuk mengerucutkan sehingga terbentuk menjadi satu core atau satu core isu. Kemudian di pembelajaran klasikal itu akan diajak peserta dengan ice breaking. Setelah itu mereka diajak bermain game dulu supaya mereka lebih fokus dalam sebelum belajar dengan game gajah besar dan semut kecil. Jadi ketika dia nyebut gajah besar, semut kecil gitu, jadi berlawanan sehingga otak mereka bisa lebih bekerja. Setelah itu untuk memahamkan materi agenda 3 ini, maka peserta diminta untuk memilih satu istilah saja yang ada di materi agenda 3. Misalnya satu pintu gitu. Nah, dia akan pilih satu pintu, atau dia akan pilih tentang disiplinan misalnya. Nah, nanti setelah itu peserta akan diajak bermain boom, berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nyebut 6 tidak boleh, sebut dengan boom. Boom 7, 8. Kalau misalnya peserta salah, maka peserta akan diberi hukuman. Hukumannya adalah menjelaskan kata yang dia pilih tadi. Jadi nanti setiap peserta yang kena hukuman, dia akan menyebutkan apa pengertian kata yang sudah dia pilih tadi. Dengan demikian akan terjadi pengulangan materi-materi sehingga lebih ingat tentang materi-materi yang ada di agenda 3. Setelah itu baru peserta diberikan video tentang salah satu kasus pelayanan publik. Setelah itu mereka diminta berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terakhir meminta peserta menyimpulkan, membuat kesimpulan dari pertemuan ini. Demikian desain pembelajaran ataupun rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.